Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah. Salatan wa salaman laka ya Habiballah wa ala alika wa ashabika ya khaira khalqillah. Laka ya Rasulullah wa li jami' man ittaba'dinaka ya Habiballah haqiqatan min ladun Adam la yaumil qiyamah wa nakhusu khususan minhum ila hadratus Syekh Imam Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li salamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا لشفاء أمراضنا ظاهرا وباطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku semua, rahmatullah alaikum ajmain. Kita bisa berjumpa kembali di dalam kajian hadis qudsi dalam kitab Al-Mawa'idh Al-Ilahiyah fil Ahaditsil Qudsiyah yang dihimpun oleh Imam Al-Ghazali qaddasallahu sirrahu. Moga-moga kajian ini bisa berdampak manfaat kepada kita, berdampak barokah kepada kita, juga untuk keluarga kita semua. Amin ya mujibas sailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulullahu ta'ala, berfirman siapa Allah subhanahu wa ta'ala, ya bena Adam, wahai manusia, la tal'anul makhluqin, janganlah melaknat kalian al-makhluqin kepada makhluk-makhluk. Fadurada, maka dikembalikan al-la'natu, apa laknat itu, alaikum, atas kalian semua. Ini merupakan larangan bagi kita manusia untuk melaknat makhluk. Jadi tidak boleh melaknat makhluk itu ya. Sebab apa? Yang pertama begini, orang melaknat makhluk itu karena dia tidak menyaksikan bahwa di balik makhluk itu ada Al-Khaliq, ada Sang Pencipta. Ada Sang Pencipta. Jadi laknat kita kepada makhluk itu sesungguhnya dengan demikian itu berarti juga laknat kita kepada pencipta makhluk itu. Jadi karena itu dilarang melaknat makhluk itu tadi. Terus kenapa ya? Substansi larangannya itu kenapa? Kok kita tidak boleh melaknat makhluk? Sebab begini ya, setiap makhluk itu tidak memiliki diri mereka sendiri berkaitan dengan adanya penciptaan. Artinya apa?
mereka itu terima jadi tentang adanya penciptaan mereka. Terima jadi. Mereka itu tidak ikut andil, makhluk-makhluk itu tidak ikut andil di dalam menciptakan diri mereka. Karena itu setiap laknat kita, setiap caci maki kita kepada makhluk-makhluk itu intinya adalah merupakan caci maki kita, laknat kita kepada pencipta makhluk itu sendiri. Jadi tidak boleh melaknat makhluk itu. Itulah sebabnya ya, Nabi Nuh menjadi sangat menyesal ketika suatu saat berjumpa dengan seekor anjing yang kudisan, yang kotor, tidak karuan, dan mata anjing itu 4. Mata anjing itu 4. Nah, Nabi Nuh itu bilang, kamu ini sudah anjing, matanya 4 pula, tidak becus. Kata Nabi Nuh ya. Nah, Nabi Nuh itu kemudian mendengarkan sesuatu yang sangat menakjubkan dari sang anjing itu tadi. Apa respon si anjing itu? Nabiullah, kata si anjing itu ya. Ketahuilah bahwa berkaitan dengan rupa dan penampilanku, sesungguhnya aku tidak ikut serta untuk menciptakannya. Tidak ikut serta. Ini aku terima jadi dari Tuhan semesta alam. Karena itu celaanmu, cacianmu kepadaku itu berurusan langsung dengan pencipta alam semesta. Sekarang kau urusi persoalanmu itu dengan hadiratnya. Nah, Nabi Nuh kemudian menjadi sadar bahwa ternyata adanya cacian, adanya celaan yang dilontarkan oleh dirinya akhirnya mengena dirinya sendiri. Karena cacian, hinaan itu sesungguhnya lebih tertuju bukan kepada anjing, tapi kepada pencipta anjing yang tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa di balik segala penciptaan itu cuma Allah. Jadi huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Dialah Allah yang telah menciptakan rupa kalian di dalam rahim-rahim ibu kalian sebagaimana yang dikehendaki. Itu tidak hanya tertuju kepada makhluk yang bernama manusia, tapi kepada seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk itu tidak memiliki andil sedikit pun dalam menciptakan rupa dan bentuk mereka. Sama sekali tidak. Nah, dari peristiwa itu Nabi Nuh senantiasa meratapi dosanya, meratapi kesalahannya. Itulah sebabnya beliau disebut sebagai Nabi Nuh, yang berarti ratapan. Nah, sebelumnya beliau itu sesungguhnya bernama Abdul Ghaffar, hamba dari Allah yang Maha Pengampun. Cuman karena meratapi dosanya lantaran penghinaan dan cacian kepada seekor anjing, itulah kemudian beliau disebut sebagai Nuh, yang berarti ratapan itu. Terus yang kedua ya, kalau ada orang mencaci makhluk gitu ya, mencaci makhluk karena perbuatan makhluk itu, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya andaikan kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa lebih gila lagi di dalam berbuat kejahatan, di dalam berbuat keburukan, bisa lebih gila lagi. Jadi seandainya kita berjumpa dengan orang yang paling jahat sekalipun, pantangan sesungguhnya bagi kita untuk melaknat orang itu, untuk mencaci orang itu. Sebab boleh jadi ya, si jahat itu yang kita caci maki itu boleh jadi besok sudah menjadi baik. Kebalikannya, ketika kita tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala, na'udzubillah, kita bisa menjadi lebih jahat ketimbang orang yang semula kita caci itu. Jadi karena itu ya, yang perlu kita tumbuhkan di dalam hati kita itu sebaliknya, yaitu adanya hati yang sehat, hati yang penuh dengan kasih sayang. Apa kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Idza shahhal qalbu imtala'a
syafaqatan wa rahmatan alal khalqi. Kalau hati seseorang itu sehat, kalau hati seseorang itu higienis, kalau hati seseorang itu terbebaskan dari berbagai macam penyakit hati, maka hati itu pasti penuh dengan adanya sikap belas dan rasa kasih kepada makhluk-makhluk. Tidak saja kepada umat manusia, tapi juga kepada makhluk-makhluk yang lain. Itulah sebabnya ya, kenapa tauladan kita, panutan kita, Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling berbelas kasih, yang paling sayang kepada makhluk-makhluk. Kenapa? Karena hati beliau adalah hati yang paling sehat di dunia ini. Yang paling sehat di dunia. Bahkan berbagai macam kebencian kepada beliau dibalas dengan adanya kasih sayang. Dibalas dengan adanya doa-doa agar mereka yang membencinya itu mendapatkan petunjuk dari Tuhan semesta alam. Jadi karena itu bukan lantaran kita merasa tidak cocok dengan seseorang atau sejumlah orang, lantas kita mencaci maki mereka, sama sekali tidak. Walaupun misalnya kita adalah orang-orang yang tekun beribadah, kita berjumpa dengan orang yang sudah malang melintang di dunia kejahatan, pantangan bagi kita untuk melaknat mereka itu. Kenapa? Karena boleh jadi yang terjadi pada hari-hari berikutnya adalah kebalikannya, yaitu orang-orang itu sudah insaf, sudah memasuki wilayah pertaubatan, dan kita na'udzubillah kemudian menggantikan posisi mereka di dalam keburukan dan kejahatan. Na'udzubillah. Jadi mestinya ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang serong, yang melenceng, yang kita kedepankan adalah kasih sayang, yang berupa doa-doa agar mereka itu menjadi insaf, agar mereka itu menjadi bertaubat. Tanpa harus kita ucapkan doa-doa itu, nasihat-nasihat itu di depan umum, tanpa harus kita ucapkan. Kalau memerlukan untuk memberikan nasihat, boleh jadi kita berhadap-hadapan langsung dengan mereka dan sampaikanlah dengan kalimat yang penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Jadi bukan marah-marah, bukan mencaci maki. Terus ya, adanya caci maki yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain, boleh jadi laknat itu akan kembali kepada orang yang mencaci maki itu. Boleh jadi seperti itu. Sebab tidak ada orang yang mutlak baik, apalagi dengan kekuatannya sendiri. Gak ada. Setiap kebaikan itu sesungguhnya adalah Allah Ta'ala pelakunya. Setiap kebaikan itu sesungguhnya merupakan karunia dari hadiratnya itu sendiri. Ya bena Adam, wahai manusia, istaqamatis samawatu fil hawa'i bila amadin bismin wahidin min asma'i. Wahai manusia, langit demi langit tegak di angkasa raya dengan tanpa cagak, dengan tanpa tiang, tapi bismin wahidin, hanya dengan satu dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, kita bisa menyaksikan di padang terbuka betapa langit itu seperti mangkok raksasa yang terbalik, tegak tanpa cagak, tegak tanpa tiang. Gitu loh. Tiangnya apa? Tiangnya tidak kelihatan. Hanya satu dari sekian nama Allah Subhanahu wa taala. Nama apa? Rafi'us samawat ya. Allah Ar-Rafi', Allah Ta'ala yang mengangkat langit demi langit itu. Cukup dengan satu nama saja. Cukup dengan satu nama saja, tanpa jaga langit itu menjadi tegak dengan sedemikian gagahnya. Tapi coba bandingkan. Walam tastaqim qulubukum bi alfi mau'izatin min kitabi. Sementara hatimu itu tak kunjung tegak, tak kunjung istiqomah dengan adanya 1000 mau'izah dari kitabku, firman Allah Ta'ala. Jadi
betapa banyak sekali peringatan-peringatan, nasihat-nasihat kepada diri kita. Tapi betapa sangat tidak mudah untuk istiqomah setelah kita menyimak nasihat demi nasihat itu. Jadi ada ribuan nasihat disampaikan kepada diri kita secara langsung maupun secara tidak langsung. Tapi belum tentu hati kita bisa tegak dengan keistiqomahan di jalan kepatuhan, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Jadi ini artinya apa? Allah Ta'ala menyebut langit tegak tanpa cagak, tapi tegak dengan salah satu namanya. Sementara hati kita tidak kunjung istiqomah walaupun sudah menerima ribuan mau'izah dari kitab suci. Ini artinya apa? Ini adalah tantangan rohani bagi diri kita. Bagaimana kita bisa mengukuhkan hati kita dalam keistiqomahan itu. Menegakkan hati kita dalam keistiqomahan bersembah sujud kepada hadiratnya itu. Artinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita dikritik, siapa tahu kita masih memiliki rasa malu, lalu kita berbenah untuk istiqomah di jalan yang lurus menuju kepada hadiratnya. Jadi ini sesungguhnya merupakan wujud konkret dari adanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oi manusia, Allah Ta'ala ingin bilang begitu, coba kau pandang itu langitku yang tegak dengan penuh gagah, dengan tanpa cagak satupun, tapi hanya dengan satu dari namaku. Coba bandingkan dengan dirimu, wahai manusia, yang sudah mendapatkan mau'izah, mendapatkan peringatan, mendapatkan nasihat ribuan kali dari kita. Tak kunjung juga engkau istiqomah di jalanku. Nah, ini merupakan kritikan Allah Ta'ala untuk diri kita. Dan itulah bukti kasih sayangnya kepada kita yang berupa bimbingan, yang berupa kritik. Maka bersyukurlah kita kepada hadiratnya karena sudah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kesabaran tetap membimbing kita yang seringkali bengal ini. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, kama la yalinul hajaru fil ma'i, sebagaimana batu tidak meleleh di dalam air, kadzalika la tu'athirul mau'izatu fil qulubil qasiyah. Demikian juga tidak berpengaruh adanya mau'izah, adanya peringatan itu pada hati yang keras. Nah, ada istilah hati keras, ada istilah hati lunak. Ini tentu saja ya, tidak tertuju kepada segumpal darah yang kalau dipegang keras, kalau dipegang lunak. Bukan itu maksudnya ya. Hati yang keras itu adalah hati yang tidak menggubris adanya kebenaran, adanya peringatan, adanya nasihat, adanya masukan. Tidak menggubris. Itu yang disebut sebagai hati yang keras. Nah, ketika hati itu keras seperti itu sesungguhnya jauh lebih keras dibandingkan batu-batu dan besi. Lebih keras. Bukankah kita bisa mengambil pelajaran dari batu yang setiap saat ditetesi oleh air, tes, 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 makin lama makin berlubang. Makin berlubang batu itu. Artinya apa? Ada pengaruh tetesan air di batu-batu itu. Sementara hati yang keras itu tak mengambil adanya pengaruh apapun dari berbagai macam peringatan, dari berbagai macam nasihat, tidak terpengaruh sama sekali. Jadi karena itu kita mendengarkan atau membaca hadis qudsi seperti ini layak untuk tersinggung. Tersinggung dalam pemahaman yang positif. Artinya apa? Kita kemudian melakukan otokritik, peringatan ke dalam, lantas kita berbenah memasuki jalan keinsafan. Jadi sementara hati yang lembut itu ya, hati yang lembut itu hati yang gampang terpengaruh oleh kebaikan, gampang tergetar oleh adanya peristiwa-peristiwa alam yang bahkan paling sepele sekalipun.
Jadi hati yang lembut itu senantiasa mengambil pelajaran untuk meningkatkan adanya kualitas dan derajatnya hati itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hati kita lembut, kita mendengarkan kerisik daun-daun dihempas angin, tergetar. Kita menyaksikan matahari terik seperti siang ini, tergetar. Kita menyaksikan awan gemawan di langit bergulung-gulung, kita tergetar. Kita menyaksikan daun-daun memberikan pernaungan ke bumi yang gersang, kita tergetar. Jadi hati yang lunak itu, hati yang lembut itu gampang tergetar oleh segala sesuatu yang bahkan sangat sepele. Kita memiliki hati yang lembut, yang lunak, menyaksikan debu-debu berterbangan, tergetar, lantas muncul di dalam diri kita sebuah kalimat, ya ilahi, sesungguhnya nasibku itu tidak lebih dari debu-debu yang berterbangan, bergantung kepada angin takdirmu. Seperti daun-daun yang dihempas oleh angin, kemudian daun-daun itu menengadah ke langit sebagai wujud adanya rasa pengharapan kepada hadiratmu. Jadi karena itu ya, kalau hati kita itu keras, maka obatilah kerasnya hati itu dengan istighfar. Obatilah kerasnya hati itu dengan sholawat. Obatilah kerasnya hati itu dengan zikir. Obatilah kerasnya hati itu dengan membaca dosa-dosa sembari kita merasakan takut kalau dosa-dosa itu dihadapi oleh Allah Ta'ala dengan keadilannya. Begitu ya. Jadi perlu kita berbenah. Konsep di dalam agama itu adalah bagaimana hari ini lebih baik ketimbang kemarin dan hari esok lebih baik dibandingkan hari ini. Jadi kita berbenah. Jadi memang sengaja ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sebagai makhluk yang belum rampung, belum selesai. Artinya apa? Artinya adalah bahwa kita itu harus ikut andil di dalam menyempurnakan rohani kita, menyempurnakan akhlak atau perilaku kita. Harus ikut andil. Jadi sengaja Allah Ta'ala menciptakan manusia itu tidak final, tapi memberikan peluang-peluang agar manusia itu bisa menjadi mitra bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perbaikan diri mereka. Jadi Allah Ta'ala menciptakan kita manusia memang belum rampung, dan semata-mata itu merupakan tugas kepada kita untuk ikut serta menyempurnakan akhlak kita, menyempurnakan rohani kita, menyempurnakan perilaku kita di tengah kebersamaan dengan orang lain. Ya bana Adam, wahai manusia, kaifa tashhaduna annakum ibadullahi thumma tu'sunahu. Wahai manusia, bagaimana kalian bisa bersaksi bahwa sungguhnya kalian adalah hamba-hamba Allah, kemudian kalian berdurhaka kepada hadiratnya. Gitu ya. Yang namanya hamba itu mesti patuh kepada tuannya. Kalau hamba itu patuh kepada tuannya, maka hidup hamba itu senantiasa bersama dengan tuannya. Nah, coba bayangkan ya, betapa banyak pengingkaran demi pengingkaran yang dilakukan oleh manusia. Padahal manusia itu tidak bisa berhamba, tidak benar berhamba kecuali kepada hadiratnya. Tapi coba betapa genderang pengingkaran, genderang peperangan ditabuh dalam rangka melanggar aturan-aturannya, dalam rangka tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuannya. Sungguh dengan demikian manusia itu berarti apa? Jarang menggunakan akal sehat di dalam menentukan sikap kepada Allah Ta'ala, di dalam menentukan sikap kepada sesama. Jadilah kemudian akal itu nganggur, kedinginan, kesepian, tak tersentuh oleh kehangatan respon dari pihak manusia. Jadi kita ya mestinya memperkokoh adanya kesaksian itu, kesaksian.
kita perkukuh. Syahadat kita perkukuh bahwa kita itu tidak akan tunduk kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tidak akan tunduk kepada kemauan-kemauan nafsu kita. Kita tidak akan tunduk kepada kemauan-kemauan setan dan lain semacamnya. Nah, mestinya itu diperkukuh. Tapi manusia akan berpikir bahwa kebahagiaan itu, kebanyakan manusia berpikir kebahagiaan itu justru terletak pada adanya kemerdekaan nafsu mereka. Nah, itu sesungguhnya merupakan prasangka yang keliru. Justru kebalikannya, kebahagiaan itu yang hakiki itu terletak pada kepatuhan demi kepatuhan, pada kesetiaan demi kesetiaan kepada hadiratnya. Dikira oleh sebagian manusia adanya kemaksiatan itu adalah adanya kebahagiaan, adanya kemaksiatan itu menggembirakan, dikira seperti itu. Padahal tidak, itu hanyalah merupakan jebakan-jebakan yang pada akhirnya akan mendorong para pelaku durhaka itu menuju jurang kehinaan dan kehancuran. Wa kaifa taz'umuna annal mauta hakun, bagaimana kalian wahai manusia menyangka bahwa kematian itu benar adanya, wa antum lahu karihun, sementara kalian itu sangat benci kematian, sangat tidak suka kematian. Padahal apakah kematian itu disukai atau tidak, itu akan tetap datang menjumpai setiap orang. Jadi kematian itu real. Bagian dari realitas sejarah, real kematian itu. Tapi kan tidak lantas karena real kematian itu, kita manusia kemudian mempersiapkan diri dengan adanya bekal untuk menghadapi kematian itu. Tidak secara otomatis seperti itu. Nah, mestinya otomatis seperti itu. Karena kematian itu real, karena kematian itu benar adanya, maka kita mestinya adalah bersiap-siap diri untuk menyongsong adanya kematian itu. Bahkan di antara para wali sangat bergembira, sangat berharap datangnya kematian itu. Karena mereka hakul yakin bahwa kematian itu adalah gerbang agung yang bisa mempertemukan mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena itu kita bermohon kepada hadiratnya, moga-moga dikasih adanya keindahan-keindahan ketika menyongsong adanya kematian itu. Salah satu yang dialami oleh Syekh Abdul Hasan Syadzili ketika beliau menjelang wafat. Beliau sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, beliau bermunajat, ilahi mata yakunul liqa, Tuhanku kapankah kita bersua, kapankah kita bersua. Diucapkan semakin lama pengucapannya itu makin lirih, kemudian beliau itu meninggalkan alam yang fana ini, berjumpa dengan maha kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lewat pintu kematian itu. Wa taquluna bi alsinatikum ma laysa lakum bihi ilm. Kalian manusia berbicara dengan lisan-lisan kalian apa yang sesungguhnya kalian tidak tahu. Jadi ya, betapa banyak orang berbicara tentang sesuatu yang tidak tahu benar tentang sesuatu itu. Jadi misalnya ya, hanya berbekal 1-2 hadis kemudian berbicara kemana-mana. Nah, itu sesungguhnya berbicara tentang sesuatu yang tidak betul-betul diketahui. Nah, kalau itu menjadi dominan, orang-orang seperti itu jadi dominan, maka fadallu adallu. Mereka itu sesat, mereka itu menyesatkan orang lain, itu loh. Jadi beragama itu penuh dengan emosi. Beragama itu penuh dengan adanya ketergantungan, keterikatan dengan kelompok-kelompok, bukan murni untuk menyampaikan adanya kebenaran dengan rasa lapang dada, bukan.
Nah, ketika seperti itu ya, bahkan agama sekalipun itu bisa menjadi tekanan batin, menjadi sumber penderitaan. Jadi kalau kita beragama, lantas kita harus menyalahkan orang lain dengan beragama itu, kita beriman. Dan karena beriman lantas harus menyalahkan orang lain, betapa agama, betapa iman itu sudah menjadi beban bagi diri kita. Mestinya agama dan iman itu menjadikan kita bisa terbang ke langit keagungan, menjadikan diri kita penuh kasih sayang kepada sesama. Mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahil azim. Kalian itu mengira bahwa mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui itu, kalian kira itu sepele, padahal itu agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang tidak kita ketahui, sebaiknya kita membatasi diri untuk tidak terlalu banyak berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui. Nanti malah ngarang-ngarang. Misalnya dalam rangka menghibur orang lain misalnya. Terus saya bilang misalnya, aku bermimpi Nabi kalau kamu itu didekap oleh Nabi loh. Nah, padahal saya itu tidak bermimpi Nabi. Nah, itu kan seolah-olah berbicara tentang bab agama, tentang bab bermimpi Nabi, padahal tidak. Nah, kalau itu yang terjadi, itu bukan hanya berbicara tentang sesuatu yang tidak diketahui, tapi malah mengada-ngada atas nama agama, atas nama Nabi. Itu lebih parah lagi. Jadi karena itu, kita itu bagaimana beragama dengan terus mendalami, dengan terus memupuk akhlak yang terpuji, memupuk adanya kasih sayang. Nah, itu yang seharusnya kita lakukan. Sehingga agama tidak menjadi sumber pertikaian. Sehingga agama tidak menjadi sumber permusuhan. Jadi, tapi betul-betul menjadikan diri kita lapang, menjadikan diri kita mencakrawala, mensamudra. Sehingga betul-betul kita rasakan bahwa beragama itu betul-betul mendatangkan kemanfaatan, betul-betul meluapkan adanya rasa kasih sayang. Oke, ya. Saya kira itu yang saya sampaikan dari adanya hadits qudsi ini, keterangan yang singkat, semoga bermanfaat barokah untuk diri kita semua. Wal afwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.